Apa kamu mau membuatku cemburu lagi? Kedua tangan Niko menangkup pipi mungil itu yang terlihat kelelahan dengan dahi dan pelipis dipenuhi keringat. Aku nggak pernah secara sengaja membuatmu cemburu, sangka Leka dengan nafas terengah, matanya yang tampak sayu balas menatap Manik Hazel sang suami. Ya Tuhan, ini gila. Baru saja Niko menghukumnya di dalam mobil ini. Leka nyaris kehabisan tenaga mengimbangi permainan Niko yang menggila. Berjanjilah. Niko memeluk Leka yang ada di atas pangkuan. Tangan wanita itu mengalung di leher, duduk saling berhadapan. Deru mesin mobil yang melewati mereka hanya terdengar sesekali. Janji, kening Leka berkerut. Janji apa? Gak membuatku cemburu lagi, ujar Niko dengan lembut. Sontak tawarnya dari mulut Leka terdengar menggema di kabin mobil itu. Dia benar-benar seperti berhadapan dengan anak kecil. Itu tergantung kamu. Leka mempertemukan pucuk hidung mereka. Kenapa begitu? Niko menatap tajam pada Leka, bukan tatapan tajam yang menusuk. Di bawah pencahayaan remang-remang dari lampu jalan, Leka bisa melihat sorot mata itu, syarat akan kekhawatiran dan ketakutan. Tergantung kamu yang menilai, ucap Leka sebelum memberi kecupan mesra. Kalau kamu terus-terusan berprasangka buruk dan gak percaya sama perasaan aku, ya kamu akan cemburu terus yang Niko berdeham mendengar penuturan sang istri. Ia sadar jika kecemburuannya ini tak berdasar, hanya saja rasa takut kehilangan Leka dan tak ingin berbagi dengan pria lain. Walau itu hanya kecantikan istrinya, membuat Niko tak bisa mengontrol ego. Sebagai pria, Niko tentu tahu apa yang ada di pikiran pria lain yang menatap Leka dengan penuh keinginan. Lelaki mana yang akan rela istrinya menjadi fantasi liar pria lain? Hanya suami bodohlah yang rela hal itu terjadi, Niko pikir. Kamu milikku, hanya milikku Leka, camkan itu, ucap Niko dengan suara tegas. Leka tersenyum gemas, kupu-kupu kini berterbangan di perutnya, berimbas pada pipinya yang tampak merona merah. Aku tahu, aku sudah jadi istrimu, milikmu, jadi seharusnya kamu gak perlu khawatir, ucap Leka dengan senyum menggoda. Makin hari kamu makin nakal rupanya. Niko tersenyum miring sebelum akhirnya ia membuat wanita itu bungkam. Dengan keesokan harinya Niko tengah bersiap-siap untuk pergi ke pengadilan. Hari ini akan dilangsungkan persidangan untuk Helens dan Willy atas kasus kematian Bima Fernando. Niko telah lama menantikan hari ini. Dia ada di barisan terdepan di antara sekian banyak orang yang menginginkan kehancuran dua orang itu. Kalau suamiku setampan ini di pengadilan nanti, pasti banyak wanita yang mencuri-curi perhatian. Leka mengerucutkan bibir, tangannya sibuk memasangkan dasi di leher lelaki yang telah berpenampilan rapi dan segar, kecuali rambutnya yang masih tampak berantakan. Niko terkekeh geli. Sebenarnya nggak begitu banyak yang datang, paling jaksa yang akan tertarik padaku. Mata berbulu lentik milik Leka sontak memicing. Jaksanya perempuan? Tanyanya waspada. Niko mengangguk pelan. Apa dia cantik? Leka menurunkan tangannya saat dasi bermotif batik itu telah terpasang sempurna. Niko berbalik, berjalan ke arah meja rias dengan bibir mengelum senyum geli. Melihat air muka Leka yang tiba-tiba berubah, membuat Niko gemas dan ingin menggodanya. Iya, dia cantik dan masih muda, jawab Niko dengan enteng. Ia mencolek pomade dan meratakannya di tangan sebelum ke rambut dari cermin. Niko sempat melihat Leka yang menatapnya dengan tajam. Kamu memuji wanita lain di depanku? Tangan Leka meremas-remas kain roknya di bagian samping. Dadanya mendadak nyeri, seakan ada tangan-tangan tak kasat mata yang meremasnya. Kamu yang bertanya duluan sayang, jadi aku jawab. Tidaklah Niko tahu jika perasaan seorang wanita itu terkadang rumit. Mereka penasaran dengan jawaban dari pertanyaannya, meski hal itu akan menyakitkan seperti yang dialami Leka saat ini. Leka melengos begitu saja, meninggalkan Niko. Dia berjalan menuju pintu dengan perasaan kesal. Niko yang melihat dari cermin seketika tubuhnya menegang. Apa dia bercanda?
terlalu berlebihan. Tunggu, mau kemana? Seru Niko yang tak diperdulikan Leka. Sebelum membuka pintu, Leka sempat berkata, "Kamu sering seenaknya melarangku untuk dekat-dekat dengan pria lain, bahkan senyum pun gak boleh. Tapi sekarang," tenggorokan Leka tercekat, "kamu malah memuji wanita lain di depanku. Kamu egois." Niko terperangah. Dia merutuki dirinya sendiri yang telah salah melontarkan candaan. Padahal jelas-jelas hati Leka sedang sensitif saat ini. Tangan Leka baru akan menggapai kenop pintu saat tiba-tiba Niko menariknya, menyandarkannya hingga punggung menyentuh daun pintu yang masih tertutup. Tubuh ramping itu kini oleh kedua tangan Niko. "Kamu cemburu?" Ibu jari Niko mengelus-elus pipi Leka lembut yang langsung ditepis saat itu juga membuat Niko terkekeh pelan. "Menjauhlah, aku mau keluar." Leka memalingkan muka. "Kamu tahu kalau cemburu itu tanda kamu mencintaiku," ujar Niko menggoda. Mata Leka memicing. "Iya, aku cemburu, puas. Aku gak suka kamu yang egois seperti ini. Sudah sana, pergi temui jaksa cantik itu. Jangan pedulikan aku dan Feli di sini. Biarkan kami di..." Kalimat Leka terhenti saat mulutnya terbungkam. Lelaki penuh kelembutan. Leka terkunci. Percuma dia memberontak karena tenaganya hanya seringan kapas bagi Niko. Sial, Niko terlalu lihai menggoda. Leka sulit untuk menolak dan dengan entengnya bergerak membalas sang suami. "Aku gak bisa berbohong, Leka. Di luaran sana memang banyak wanita cantik. Tentu kamu tahu hal itu, bukan?" bisik Niko seraya menempelkan dahi mereka. Leka mengerutkan wajah. "Kalau masih mau memuji wanita lain, kenapa harus menciumnya segala? Jadi aku gak cantik?" "Enggak." Niko menggeleng pelan. "Apa?" Leka menggigit bibir bawahnya kesal. Dia mendorong bahu Niko agar menjauh. "Ya sudah, pergi sah." Jari telunjuk Niko menempel di bibir merah alami milik Leka. "Kamu gak cantik, tapi sangat cantik. Di luar memang banyak wanita cantik atau mungkin lebih cantik, tapi bagiku kamu yang paling cantik, Leka. Aku bahkan gak punya minat lagi dengan perempuan lain karena kamu sudah mencuri semuanya dari diriku." Semuanya. Mendengar penjelasan penuh penekanan itu, perut Leka terasa digelitiki oleh sekian banyak kupu-kupu. Pipinya seketika dihinggapi hawa panas hingga tampak memerah. Leka menunduk, meremas-remas jemarinya sambil mengulum senyum. Bukankah dia terlalu muda? Jadi jangan berpikiran macam-macam. Oke, aku hanya bercanda saat bilang jaksa itu cantik dan muda. Level dia kalah jauh olehmu, sayang. Niko mengecup Leka cukup lama, menyebabkan efek samping debaran tak beraturan di jantung Leka. Leka mengangguk seraya menerbitkan senyum termanisnya di pagi ini. "Baiklah, aku percaya. Maafkan anak kamu yang sudah cemburu." Leka mengelus-elus perutnya sendiri. Seperti yang sudah-sudah, hormon kehamilan selalu menjadi kambing hitam atas perubahan emosinya yang mendadak. Proses persidangan untuk kasus Helens dan Willy telah selesai dilaksanakan. Barang bukti yang sangat kuat ditunjukkan saat persidangan berlangsung serta turut menghadirkan beberapa orang saksi. Franz, Eka, dan asisten Darius telah memberikan keterangan di depan persidangan tersebut. Selama ini, Niko menyembunyikan ketiga orang itu di Paris demi keamanan mereka dari Willy dan ibunya. Niko cukup puas saat hakim memutuskan mereka dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Tidak hanya Niko yang hadir dalam acara persidangan itu, Arif dan Gunardi pun turut serta demi menyaksikan sendiri orang yang dulu mereka percaya rupanya orang yang tamak akan harta dan tak peduli pada nyawa orang lain. Dan hari ini, tepat 3 minggu telah berlalu sejak hari itu. Sesuai janjinya pada Leka juga Feli, Niko akan memboyong mereka semua ke Paris. Bi Asri sangat beruntung dibanding teman-temannya yang lain lantaran kali ini beliau akan menghirup udara negara romantis tersebut. Posisi presiden direktur Capital Studio pun telah diambil alih oleh sepupu Leka. Selama 3 minggu terakhir Leka telah melakukan
handover pekerjaan pada sepupu lelakinya itu. Kalian akan benar-benar pergi hari ini? Tanya Gunardi lesu. Dia menghela nafas panjang, merasa berat harus melepaskan putri semata wayangnya. Iya Pak, maafkan aku, Niko berkata sedikit merasa bersalah. Pandangannya lurus ke arah Gunardi yang terduduk di hadapannya. Gunardi mengulas senyum. Kamu tidak perlu minta maaf, dia istrimu. Sekarang dia jadi kamu yang lebih berhak atas hidupnya, ucap Gunardi bijak. Terima kasih, aku berjanji akan melindungi mereka dengan nyawaku. Gunardi mengangguk. Bagaimana posesifnya Niko sudah tak perlu diragukan lagi. Hal ini telah terbukti sejak dulu. Bahkan Niko adalah satu-satunya yang dipercaya Gunardi untuk menjaga Leka. Sayang sekali, Gunardi telah buta beberapa bulan yang lalu saat dirinya lebih percaya pada Danar daripada adik angkatnya sendiri. Meninggalkan Gunardi, Niko menghampiri sang istri di kamar Amelia. Dia lihat kedua perempuan itu tengah saling berpelukan begitu erat. Amelia menangis sesenggukan, sementara Leka berusaha menenangkan wanita itu. Apa nggak bisa kamu tinggal di sini aja? Amelia mengusap pipinya yang dibanjiri air mata. Aku yang nggak akan tenang, Ma. Setiap hari pasti dihantui pikiran negatif, memikirkan Niko dikelilingi banyak wanita cantik di sana. Seloroh Leka terkekeh, berusaha menghibur sang ibu. Niko mendekat, merangkul pinggang Leka dan memberi kecupan di pipi dengan mesra. Pemandangan yang membuat Amelia geli. Dan aku juga akan terus-terusan terkena penyakit malah rindu kalau kita terpisah, canda Niko dengan raut pura-pura serius. Amelia berdeci. Kalian ini emang paling senang bercandain orang tua. Dia mendekati Niko untuk memukul pelan lengan kekar itu, lalu berkata, jaga putriku baik-baik. Kalau dia mendadak cengeng dan manja, ya maklumin aja, wanita hamil kadang begitu. Gak masalah, aku senang kalau dia cengeng dan manja. Itu artinya aku punya dua anak kecil. Niko melirik Leka dengan tatapan menggoda, sedangkan Leka sendiri memutar bola matanya jengah. Sedangkan di sisi lain Arif yang saat itu ada di rumah Gunardi tengah menghabiskan waktu dengan Feli di depan akuarium besar. Lelaki tua itu memperhatikan cicitnya dengan tatapan teduh. Ada rasa tidak rela dalam sorot mata itu. Nak, di sana kamu harus nurut sama papa dan mamamu ya. Tangan keriput itu mengelus puncak kepala Feli. Iya Eyang, ucap Feli dengan patuh. Jangan lupa telepon Eyang kalau sudah sampai dan ceritakan juga suasana di sana. Emang Eyang belum pernah ke Paris? Mata Feli mengerjap lucu. Arif tertawa dengan suara beratnya. Pernah, tapi Eyang lupa. Mulut Feli membentuk huruf O. Oh, berarti kata Bi Asli benar. Orang tua itu suka lupaan. Feli berjejak lidah sambil geleng-geleng kepala. Gerakannya meniru orang dewasa dan Arif yang melihatnya tak kuasa menahan tawa. Tak lama, Leka dan Niko menghampiri mereka. Feli bergegas turun dari kursi untuk masuk ke pangkuan sang ayah dan mengalungkan tangan mungilnya di leher itu. Sudah selesai ngobrol sama Eyang? Tanya Niko menatap Feli yang menganggukkan kepala. Udah Pak, katakanlah Arif adalah lelaki tua yang terlihat tegas, tapi di saat-saat seperti ini hatinya melembut. Dia memeluk cucu tersayangnya, Leka, dan mau tak mau harus merelakan Leka pergi bersama Niko. Kalau kamu sedang tidak sibuk, pulanglah ke sini. Jangan lupakan usia kakekmu yang sudah tua ini. Arif menepuk pundak Niko. Mata abu-abunya menyorot teduh pada sepasang suami istri di hadapannya. Niko mengangguk tersenyum. Pasti setiap liburan sekolah Feli kami akan pulang. Aku harap kakek selalu sehat, ucap Niko yang telah mengubah panggilannya dari ayah menjadi kakek. Ini bukan pertama kalinya Feli menaiki jet pribadi, tetapi anak itu terlihat sangat antusias dengan segala kemewahan yang dimiliki. Jet pribadi milik ayahnya ini. Dia menarik tangan Bi Asri untuk menjelajah seluruh kabin, persis seperti yang dilakukannya dulu saat menaiki kapal pesiar. Kini pesawat yang mereka tumpangi telah berada di ketinggian lebih dari 30.000 kaki. Mereka telah melewati 5
jam penerbangan dan Leka sama sekali tak merasa lelah. Suasana di dalam pesawat itu persis seperti di rumah, terasa nyaman, apalagi untuk dirinya yang tengah hamil. Leka tengah duduk dengan berseloncor kaki di atas sofa, matanya tertuju pada tayangan televisi. Sementara mulutnya sibuk mengunyah hidangan salad buah. "Kamu nggak ngantuk?" tanya Niko yang baru keluar dari kamar mandi. Dia duduk di samping Leka, melingkarkan kedua tangan di pinggang dan menenggelamkan wajah di leher sang istri. Leka sempat berdesis saat terasa pelan, "Aku nggak ngantuk, tapi lapar." "Serius?" sontak Niko mengangkat kepala, menatap Leka dan beberapa camilan di atas meja secara bergantian. Hampir setengah piring cookies dan seporsi salad buah telah Leka habiskan. Leka mengangguk. "Aneh ya, akhir-akhir ini porsi makanku bertambah. Yang anak kita minta nambah terus." Niko membawa telapak tangan lebarnya untuk mengelus perut Leka yang telah menonjol. Usianya kini menginjak minggu ke-20. Usapan lembut di perutnya membuat Leka terasa nyaman dan dilingkupi kehangatan. Dia sudah besar. "Aku jadi nggak sabar ingin segera bertemu dia," gumam Niko tersenyum. "Baiklah, apa yang kamu inginkan sayang?" tanyanya setelah mengalihkan pandangannya ke manik mata Leka yang tampak jernih. "Mie instan rebus dengan banyak cabai," jawab Leka tanpa ragu. Mata Niko sedikit membelalak. "Enggak Leka, yang lain aja. Kamu harus banyak memakan makanan yang bergizi tinggi." "Tapi ini kemauan dia yang..." Bibir Leka mengerucut kecil. "Lagi pula aku jarang makan mie, cuma kali ini aja ya, please," pintanya dengan wajah memelas. Sekakmat, Niko kalah telak dengan raut wajah itu. Dia akhirnya mengiyakan dan memanggil pramugari. Tak lama kemudian seorang pramugari cantik dengan rok datang menghampiri mereka. Bibir merah cabenya mengulas senyum sambil melirik Niko. "Ada yang bisa dibantu, Tuan?" "Istriku mau dibuatkan makanan." "Baik, mau dibuatkan apa?" Mata Leka mendelik. Dia tidak suka cara wanita itu berdiri di depan Niko. Dengan sengaja ditarik ke belakang agar terlihat makin menonjol. Cara berbicaranya pun terdengar seperti dibuat-buat agar terdengar cantik. "Aku yang mau makanan, jadi seharusnya kamu melihatku." Wanita itu terkejut, tapi tak urung dia pun tersenyum. Hanya saja senyumnya tak semanis yang dia lemparkan untuk Niko. Leka lantas menyebutkan makanan yang dia inginkan sembari melingkarkan tangan di pinggang Niko, membuat pramugari itu tampak salah tingkah. "Dia pramugari khusus untuk jet pribadimu?" tanya Leka saat sang pramugari telah pergi. "Iya," Niko mengangguk. "Aku mau kamu mengubah kebijakan untuk mereka agar mengenakan rok jauh di bawah lutut." "Apa kamu cemburu?" Niko menggoda Leka. Leka berdecak lidah. Dia terlalu malu untuk mengakui. "Enggak, biasa aja." Mendengarnya Niko tak bisa untuk tidak tertawa. Dia memeluk sang istri dan menghujani kecupan di seluruh wajah. Niko tahu jika Leka sedang berbohong. "Baiklah, aku akan menuruti kemauanmu."